Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita, dan Allah izinkan kita untuk bermajlis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan dan setiap waktu yang kita habiskan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkah jejak dan kita berusaha beribadah kepadanya, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di beberapa kitab hadis sahih Imam Muslim dan lain sebagainya, bahwasanya muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian bisolatin dengan solat, wahum, dan keadaan mereka itu usianya di 7 tahun ya, usianya di 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu adalah usia seorang anak yang belum taklif. Ya, taklif itu pembebanan syariat. Artinya secara syariat mereka belum diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Tetapi Rasulullah memerintahkan putra-putri kita itu diperintahkan untuk sholat di saat mereka ghairu mukallaf, ya, tidak terbebani dengan syariat, yaitu dimulai dari 7 tahun. Watribuhum, kalau kemudian di usia 10 tahun kok kemudian mereka belum melaksanakan sholat atau malas-malasan melaksanakan sholat, itu diperintahkan oleh Nabi SAW wadribuhum, ya, diperintahkan untuk memukul dengan pukulan yang lembut, tidak berbekas dan tidak terasa sakit, ya, tidak terasa sakit. Jadi tidak berbekas dan tidak terasa sakit. Ini pukulan. Kemudian wafarriqu fil madaji. Kemudian Nabi juga menyebutkan ketika usia 10 tahun itu diperintahkan untuk memisahkan tempat tidurnya. Memisahkan tempat tidurnya. Kalau kita cermati Bapak Ibu hadirin, hadis ini pendek dan perintahnya juga panjang, ya, pelaksanaannya panjang. Apa sih maksud
seorang bapak ibu harus memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat sedini mungkin, yang kemudian sholat tadi belum diwajibkan oleh anak tersebut tetapi sudah diperintahkan dan diajarkan. Ternyata perkara sholat ini Bapak Ibu hadirin itu adalah perkara yang sangat penting, yang nanti akan ada korelasi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra Allah menyebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu menjerumus pada perbuatan kemaksiatan yang sifatnya lawan jenis, ya, sifatnya lawan jenis. Sedangkan mungkar itu adalah perbuatan semua kedoliman, berbagai macam bentuk kedoliman, ya, kemungkaran. Ternyata korelasinya adalah bahwa ketika anak sudah diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun, kemudian nanti dia usia 10 tahun atau usia setelah balik itu kemudian dia tidak mengerjakan sholat Bapak Ibu hadirin, maka nanti dampaknya itu adalah berkaitan dengan kemaksiatan, ya, berkaitan dengan kemaksiatan. Karena sholat itu bisa mencegahnya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apakah cukup kemudian dia sholat saja, ya, mengerjakan sholat saja begitu tanpa ada usaha untuk tidak bermaksiat? Ternyata tidak cukup. Maka hadis itu berurutan wa farriqu fil madaji, ya, pisahkan ketika usianya 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya dipisah sendiri. Kalau dia kakak beradik laki-laki dan perempuan, atau perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki, di usia 10 tahun itu sudah tidak diizinkan untuk tidur bersama orang tua, apalagi bersama orang tua dan bersama saudara dalam satu selimut, ya, saudara dalam satu selimut. Padahal Rasulullah menyebutkan tidak hanya sekedar sholat saja berarti Pak, tetapi ada bagian lain yang harus dilaksanakan untuk mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar tadi. Salah satunya adalah memisahkan, ranjangnya disendirikan. Kamu udah 10 tahun, sudah saatnya sendiri, dibuat kamar sendiri, kemudian selimutnya sendiri. Kalau kemudian kok kita terpaksa, aduh kamarnya belum bisa buat lagi satu, anak berdua misalkan, maka pastikan ketika malam hari orang tua memastikan setiap malamnya bahwa anak tersebut sudah tidur, ya, dengan keadaan selimut mereka sendiri terpisah, ya, satu anak misalkan selimutnya sendiri, satu anak lagi selimutnya sendiri. Ini laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Ini namanya satu dariah kalau di dalam ilmu fikihnya. Satu dariah itu pencegahan, ya, pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Ini salah satu bagian atau qadiyah dari kaitan dengan perbuatan pintu dosa dan kemaksiatan. Inilah pentingnya kenapa anak-anak kita nantinya harus terjaga, ya, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, diawali dari hadis tadi, ternyata Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan di awal. Ya. Kalau kemudian sholat itu nanti yang akan menentukan amal kita baik atau buruk, Bapak Ibu hadirin, ya, kaitan dengan sholat. Jadi setelah kaitan dengan babakan tauhid la ilaha illallah selesai, nanti yang dihisab pertama kali itu sholatnya. Ya, ada hadisnya bunyinya begitu Pak, ya, sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka seluruh amalnya itu akan terwakilkan dari sholat tadi. Ya, kalau sholatnya bagus, seluruh amalnya tadi itu akan terwakilkan. Oh, kalau sholatnya sudah bagus, mesti dia terjaga tanha anil fahsya wal munkar. Itu kalau sholatnya bagus. Ya, dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya kemudian tidak bagus, kata Rasulullah, lihat sholat sunnahnya.
Ya, lihat sholat sunnahnya. Bisa jadi sholat sunnahnya tadi adalah berfungsi untuk menyempurnakan dari sholat wajibnya tadi. Ya, selain kenapa Rasulullah SAW memerintahkan putra-putri kita untuk latihan sholat sejak usia 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi betul-betul ternyata orang yang sholat, merutinkan sholat, laki-laki itu secara berjamaah, ya, itu ternyata mampu untuk mencegah seseorang, pribadi seseorang, dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian sudah sholat jamaah rutin terus, tapi kenapa masih berbuat keji dan mungkar? Di zaman Rasulullah, ya, ja'a fata syaban, datang seorang laki-laki, seorang anak laki-laki syaban, masih muda, kepada Rasulullah, ya, dan laki-laki tadi kemudian dikisahkan itu sering sholat berjamaah bersama Nabi. Ya, kalau Rasulullah sholat 5 waktu dia ikut, ya, sholat 5 waktunya ikut bersama Nabi. Tetapi ketika dia keluar dari masjid, dia bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si fulan itu sholatnya di belakang jenengan. Ya, si fulan itu sholatnya di belakang jenengan. Tapi saya lihat dia masih berbuat keji dan mungkar. Apa kata Nabi SAW? Ya, sholat jamaahnya si fulan itu mudah-mudahan nanti akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu jawaban Nabi SAW. Makanya dulu pernah saya sampaikan, seberat-berat dan sedalam-dalamnya seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia masih mengerjakan sholat 5 waktunya berjamaah bagi bapak-bapak dan anak-anak muda laki-laki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih gampang, Pak, menarik orang tersebut dari lembah kemaksiatan. Syaratnya apa? Sholat 5 waktunya dilakukan secara berjamaah bagi bapak-bapak. Ya. Karena memang kita tidak bisa terhindar semuanya. Ya. Semuanya tidak bisa terhindar dari kemaksiatan. Keluar sedikit, oh ada potensi untuk bermaksiat. Ini kesehatan di sini kan solehah semua. Kenapa? Masih di masjid, Pak. Pecinan semua, pakai baju koko. Ya. Tapi nanti kalau kemudian sudah keluar masjid, bahkan belum hanya keluar saja, Pak, baru nyelah motor, ternyata ada satu kemaksiatan. Apa maksiatnya? Dari mata, ternyata jatuhnya dari mata. Kita serba susah. Ya, serba susah. Kalau tidak seperti itu, ternyata ada yang lebih dekat lagi lewat HP. Ya, di HP apapun ada di sini, Pak. Jangan mau cari model apapun, bentuknya ada. Tidak usah jauh-jauh nunggu kemaksiatan, tempat maksiat datang. Di sini ada semua. Pilihan kita ada di sini. Ini ujian. Ya, ini ujian bagi kita. Kalau kita mampu menggunakan dengan baik, insya Allah baik. Tapi kalau nafsu kita lebih besar daripada bisikan jiwa yang baik, ya, maka kita akan jatuh pada satu lembah kemaksiatan. Inilah yang kemudian akan yang dihadapi di zaman kita, di akhir zaman ini. Pintu dosa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 pintu dosa dan maksiat. Satu adalah dari pandangan. Ini yang pertama. Pintu dosa hampir semuanya dari pandangan. Yang kedua adalah dari lisan, ucapan. Ya, ada ucapan yang dianggap ringan, tetapi ternyata juga dampaknya berat. Ya, ada dosa yang dianggap ringan, tetapi dampaknya juga berat. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu di dalam di dalam satu buku Taisirul Alam itu di sana disebutkan innahuma la yu'adzibani. Ya, sesungguhnya kedua makam ini itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzibani min kabirin. Dan ketika
Ketika orang tersebut diazab, kata Rasulullah, itu menganggap dosa yang dia lakukan, Pak, itu bukan dosa yang besar. Ya, ini pernah saya sampaikan beberapa kali di masjid yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Annahumma la yu'adzibani. Dua makam ini sedang diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani min kabirin. Mereka berprasangka diazabnya orang tersebut itu dari dosa yang dan kemaksiatan yang dianggap mereka itu tidak besar. Apa? Yang kedua, yang pertama adalah jarobin namimah. Anna ahaduhuma jarobin namimah. Salah satunya diazab oleh Allah di alam barzah, di alam kubur, disebabkan karena salah satunya itu bernamimah. Apa itu namimah? Apa namimah? Apa namimah? Iya, mengadu domba. Adu domba. Adu domba itu, Pak, menyampaikan perkataan si fulan kepada si fulan. Nah, menyampaikan perkataan si fulan kepada si fulan lewat lesan si fulan. Nah, gampang, Pak ya? Jarene gitu, Pak. Aku ngrungu dhewe iki. Aku ngrungu dhewe asli. Bahkan iki tak video barang iki. Nah, membuat orang tadi dengan orang yang jadikan objek tadi itu bermusuhan. Itu namanya adalah jaro bin namimah. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah la yastatiru minal baul. Ya. Jadi orang tadi ketika buang air kecil atau buang air besar itu tidak memiliki sater. Sater tahu ya? Sater itu pembatas. Ya, buang air kecil dimanapun tur. Ya, kadang kalau di perjalanan mungkin buang air kecilnya di ban, Pak. Oh, di ban itu tur gitu. Kan banyak yang itu, Pak ya. Iya kan? Banyak yang begitu. Nah, kedua orang ini menganggap ini bukan dosa yang besar, Pak. Tapi ini bisa menyebabkan orang disiksa di alam barzah, di alam kubur. Bayangkan, Pak, disiksa lama sekali, Pak, sampai hari kiamat. Lebih lama kita hidup di dunia atau lebih lama di alam barzah? Lebih lama di alam barzah. Orang meninggal kemarin, Pak, itu nunggu hari kiamat gitu, Pak. Ya, padahal hidupnya cuma 60 tahun. Ini kalau sampai disiksa, Pak, berarti kan sampai hari kiamat nanti, Pak. Berat enggak? Berat sekali. Namimah yang kedua, la yastatiru minal qaul, dia tidak ada sater. Ya. Dan juga bermakna ketika buang air itu tidak disiram. Yo, biasanya di masjid itu ketika masuk gitu kan, masuk pintu, bismillah. Buka pintu itu sudah ada tulisan. Ya, mohon untuk disiram. Sampai ditulisin begini, ini mesti marbot masjidnya itu sudah sangat capek. Kenapa? Ketika lihat, oh ternyata bau besi. Ya. Seharusnya kalau orang ini tahu dalil ini, Pak, mungkin dia tidak akan melakukan, akan bersih, Pak, sampai sebersih-bersihnya. Ya, sampai sebersih-bersihnya itu disiram. Ini makna yang kedua. Pertama, tidak ada sater, yang kedua tidak disiram ketika buang air. Yang ketiga adalah air kencingnya muncrat atau menetes di celana. Ya, yang celana itu biasanya digunakan untuk sholat, tidak bersih, apalagi nggak cebok. Iya, apalagi nggak cebok. Nah, ini makna. Ternyata ini ini yang seperti ini, Pak. Mungkin kita anggap sesuatu yang remeh, tetapi innahumma la yu'adzibani. Sesungguhnya keduanya disiksa di alam kubur, sebabnya dua tadi. Namimah dengan lisan, yang kedua dengan la yastatiru minal qaul, kaitan dengan air kencing. Yang ketiga kata Imam Ghazali adalah bisikan jiwa. Yang beliau menyebutkan nanti bisikan jiwa itu ada 6 kurang lebih. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang keempat adalah langkah kaki, dan ini yang terakhir. Ya, jadi ada pandangan, ada lisan, ada bisikan jiwa, kemudian ada langkah kaki. Ini yang menyebabkan pintu pertama orang yang
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang langkah kaki ini kalau hari ini tidak butuh langkah ya untuk mengakses kemaksiatan, bisa lewat HP. Ya, kita bahas satu persatu dulu pandangan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nadharu, adapun pandangan itu sahmun, panah masmumun, ya, panah yang beracun, min sihami iblis, ya, dari berbagai panah iblis. Faman ghadha, maka dari itu barang siapa yang menahan, ya, basarahu, pada penglihatannya atau pandangannya, an mahasinin ro'atin, dari keindahan wanita, aurasallahu qalbahu nuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mewariskan di dalam hatinya atau menghiasi hatinya itu dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Jadi ini hadis pertama dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi kalau laki-laki ujiannya adalah wanita. Kenapa seperti itu? Memang disebutkan dalam Al-Quran begitu, Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Ya, dijadikan kesenangan bagi laki-laki itu apa? Minan nisa'i, disebutkan pertama. Ya, dari wanita. Nanti ada dari berbagai macam di situ, Pak. Ada peternakan, ada kendaraan yang mewah, ada rumah, ada macam-macam di situ. Tetapi Allah menyebutkan minan nisa'i yang pertama. Ya, minan nisa'i itu yang pertama. Jadi memang dijadikan seperti itu. Kodratnya laki-laki ya senangnya karo perempuan. Ya, jadi begitu. Ya, makanya siapapun orang yang ternyata ketika melihat perempuan dan dia menarik secara nafsunya, dia menarik, syahwatnya dia tertarik, kok dia tahan, Pak? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur, cahaya di dalam hatinya. Bisa Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian? Enggak yakin nih Bapak. Lihat itu kan. Waduh, Masya Allah. Wah, ini ujian kita, Pak. Saya mengatakan kita karena saya juga termasuk. Ya. Nanti kita keluar dari sini, Pak, jangan langsung akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sepeda motor ya, di depannya berboncengan. Ternyata bajunya kekecilan sininya, Pak. Lihat di sini ya, atau celananya melorot. Ya. Ini ujian, Pak. Bukan subhanallah, Pak. Alhamdulillah, subhanallah. Astagfirullah itu, Pak ya. Astagfirullahnya sambil gini. Kenapa, Pak? Loh, kalau ditutup semua nabrak, Pak. Nabrak malah. Jadi begitu. Ini memang betul-betul ujian kita di zaman kita seperti ini, Pak. Di zaman dahulu apakah ada? Di zaman dahulu apakah ada? Ada. Ya, karena ada di sini. Ya, makanya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-30 dan 31 Allah mengatakan kullil mu'minina, katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangannya. Perintahnya langsung di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat berapa? 30. Katakan kepada orang-orang mukmin, yang disebutkan orang mukmin berarti khusus untuk orang yang punya iman di dalam hatinya, untuk menjaga pandangannya. Wa yakhfadu furujahum. Nah, diikuti, Pak. Kenapa pandangan itu menjadi pemicu utama pintu dosa kemaksiatan? Karena setelah memandang, dia akan berpikir. Pandangan langsung masuk, paling terdekat apa? Pikiran. Muter, iya tidak, masuk ke hati. Nah, hati inilah kemudian yang akan menggerakkan seluruh anggota badan kita. Semuanya. Makanya di dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan di dalam hadis Arba'in, ala, sesungguhnya, ketahuilah, di situ disebutkan fil jasati mudghatan, ada segumpal daging di dalam sebuah jasad kita. Idza shalahat shalahal jasadu kulluhu,
Jika segumpal daging itu baik, baik semuanya. Lisannya baik, pandangannya baik, matanya baik, kakinya baik, tangannya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika jelek, maka seluruhnya jelek. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Maka dari sekian banyak organ tubuh kita ini, Pak, yang paling berhak untuk kita jaga dan wajib kita jaga yang mana, Pak? Jantung, paru-paru, hati. Ini komandan, Pak, hati itu. Hati itu komandan. Dan hati ini, Bapak Ibu hadirin, itu sifatnya akan bersesuaian dengan Al-Quran. Sifatnya akan sesuai dengan Al-Quran. Karena Allah menciptakan hati kita, itu mesti akan bersesuaian dengan Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'isyatan dzonka. Baginya penghidupan yang sempit. Ya, itu kaitan dengan hati. Jadi siapapun yang berpaling dari peringatan Allah, disuruh untuk sholat, tidak sholat, disuruh jangan bermaksiat, malah bermaksiat. Ma'isyatan dongka, baginya penghidupan yang sempit. Kenapa kok penghidupan yang sempit, Pak? Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, dia mampu untuk memakai baju apa yang dia inginkan. Artinya dia bukan orang miskin, orang kaya. Dia mau pergi kemanapun, dia bisa untuk pergi kemanapun. Dia mau pakai kendaraan apapun, dia bisa memakai kendaraan apapun. Tetapi apa? Hatinya sempit. Hati yang sempit itu tidak bahagia. Ya, hatinya sempit. Itu karena berpaling dari peringatan atau dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa jadi dari kemaksiatan pandangan inilah yang menyebabkan nanti keruhnya hati kita, Pak. Kalau kita hatinya sudah keruh, Pak, bermaksiat sebesar apapun tidak akan pernah merasa sakit, bahkan bisa menikmati. Ya, kalau hatinya sudah betul-betul keruh, karena setiap satu dosa Allah akan berikan satu titik hitam di dalam hati kita. Terus dosa kita lakukan lagi 2 titik. Kalau dosa itu kita ulang-ulang, maka bertitik-titik sampai hatinya itu hitam kelam. Setelah hitam kelam, maka ilmu model kayak apapun tidak akan masuk, Pak, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ila waqi'in su'ahifdi. Ya, aku ngeluh terhadap Waqi', seorang gurunya, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila, ya, maka guru tadi kemudian memberikan petunjuk kepadaku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Dengan apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Waqala, dan gurunya tadi Imam Syafi'i tadi mengatakan al ilmu nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya, bukan ilmu itu nyontek, enggak. Ya. Dulu waktu SMA saya ingat enggak boleh nyontek, saya bilang gitu. Enggak, ilmu nurun. Ini Masya Allah, Pak. Di zaman SMA dulu ada model teman saya. Mungkin teman saya ini mendengarkannya, atau nanti buka kapan-kapan. Masih ingat itu teman saya itu waktu SMA. Saya bilang jangan nyontek, tidak boleh, haram. Saya bilang begitu. Kata dia al ilmu nurun. Gitu. Iya juga. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yubdalil asi. Dan cahaya Allah ini, Pak, tidak akan menembus hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kadang kita memahami agama ini, rata-rata kenapa ada pemahaman sesat begitu? Ya mungkin bisa jadi dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dari kemaksiatan yang kemudian dia kumpulkan, bisa dari makanan, bisa dari ucapan, bisa dari yang lain. Bisa dari ejekan dia terhadap orang lain. Ya, itu nanti akan kembali kepada orang tersebut. Dulu pernah saya bahas. Wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihin. Di dalam Quran surat 31, surat An-Nur ayat 31, Allah mengungkapkan dengan perkataan yang sama dengan laki-laki. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Berarti punya 2 potensi, laki-laki dan perempuan bisa saling
ya, bisa sama, taklifnya sama, pembebanan syariatnya sama, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah telapak tangan dan wajah. Ya, dan wajah. Kenapa kok ada yang bercadar? Menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bercadar itu adalah bagian dari aurat. Ya. Menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, yang bercadar itu adalah sekiranya wanitanya itu menggoda. Kalau yang wajahnya tidak menggoda, tidak usah bercadar, tidak apa-apa. Ya, memang begitu Pak, fikihnya begitu. Yang wajahnya menggoda, orang lihat mesti aduh kesengsem gitu loh Pak. Nah, ingat di zaman Umar dulu Pak, ketika Umar pernah gundul seorang pemuda. Ya, seorang pemuda di Madinah di zaman Umar bin Khattab, itu ada seorang pemuda Pak. Kalau pemuda ini lewat Pak, itu seluruh akhwat yang ada di Madinah itu semua senang sama dia, kesengsem semua Pak. Ya, ada akhwat, ada itu dipuja-puja itu loh Pak. Nah, Umar bin Khattab pada waktu itu tahu, ini fitnah ini, digundul Pak. Laki-laki itu digundul, diundang sama Umar bin Khattab, gundul. Ternyata tambah ganteng Pak. Gundul tambah ganteng itu. Akhirnya apa? Diasingkan dia sama Umar bin Khattab. Diasingkan, keluar kamu jadi fitnah ini, bahaya. Saking gantengnya yang seperti itu Pak. Padahal belum seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ketika datang itu Pak, ya wajahat niswatun itu didatangkan itu ya, didatangkan apa namanya? Perempuan-perempuan temannya Permaisuri, ya temannya Permaisuri. Itu ketika didatangkan begitu Pak, itu ngece Pak sama Permaisurinya. Mosok kamu sama budak kesengsem gitu Pak. DC sama teman-temannya itu. Kan punya circle masing-masing. Itu Pak diundang itu teman-temannya tadi sini. Tak kasih apel, tak kasih buah, tak kasih peso. Habis dikasih peso semua, kemudian disuruh datang itu lewat depannya itu Pak, si Yusuf itu Pak. Udah Pak, kesengsem semua Pak. Motong tangannya, kami nggak terasa. Kira-kira gantengnya kayak apa itu Pak? Susah dibayangkan itu Pak. Itu baru lihat sudah begitu. Jadi namanya ishq, al-ishq itu kasmaran. Kalau di dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau mengatakan al-ishq atau mabuk cinta ini bagian daripada musibah. Ya. Dan yang terkena kata beliau Pak itu cuma dua. Kata beliau cuma dua. Satu, pelaku homoseksual. Ya, pelaku homoseksual. Makanya beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita, mohon maaf, pelaku homoseksual itu dia memotong kemaluan pasangannya. Disebabkan apa? Disebabkan karena cemburu. Ternyata pasangannya Pak senang dengan perempuan lain. Bukan perempuan lain, senang dengan perempuan. Padahal dia pasangan homoseksual. Saking senangnya Pak, sampai mohon maaf kemaluannya dipotong sama pasangan yang homonya tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang bisa kesengsem ya kasmaran itu wanita. Laki-laki alhamdulillah tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu wanita yang punya potensi untuk senang banget. Makanya dulu saya pernah diceritakan ada seorang perempuan. Perempuan ini Pak senang dengan seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya ini dia tidak respect dengan perempuan tadi. Dan laki-lakinya tidak tahu kalau si perempuan itu senang. Ya, mungkin setelah beberapa tahun dia baru tahu. Laki-lakinya menikah dengan perempuan. Si perempuannya ini Pak disuruh nikah dengan siapapun dia tidak mau. Sampai usianya 40 tahun dan orang tuanya datang kepada si laki-laki tadi dan dia minta dengan sangat agar mau menikah. Istrinya mau masna, anak saya di masna tidak apa-apa. Si laki-laki tadi dia tetap tidak bergeming dan dia mengatakan saya tetap single, tetap bukan single, tetap tidak mau. Ya, sampai detik ini si perempuan tadi belum nikah. Mungkin hari ini usianya sudah sekitar 60-an tahun. Ya, 60 atau 60. Ini kasmaran namanya Pak. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan
al-ishq atau kasmaran atau mabuk cinta itu sebagai musibah dan potensinya cuma 2 orang. Siapa tadi? Pelaku homoseksual dan wanita. Nah, inilah pentingnya kenapa di dalam Islam untuk menjaga pandangan. Itu Pak, jaga pandangan. Ini disebutkan berurutan ya, 30 dan 31 di dalam Quran surat An-Nur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 30-31 ini mengatakan hadza amrun minallah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala li ibadihi untuk hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman ayyahdu min absarihim untuk ghadul basar. Ya, menjaga pandangan. Ya, amma haramun alaihim. Ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak memandang yang halal tidak masalah. Dengan syahwat tidak masalah. Siapa? Pasangannya atau istrinya yang sah yang sudah qabil nikah. Maka jenengan itu sering-sering mandang istri, waktunya habis. Padahal baru mandang istri aja Pak ya. Waktunya sudah habis. Nah, jadi kalau pandangan kita kok teralihkan dengan wanita yang lain Pak, Allah akan mencabut rasa nikmat terhadap yang halal. Nanti mandang istri nggak nikmat. Ya, maka harus kita jaga dari pandangan ini. Kita masih dalam satu pandangan, masih belum yang ketiganya. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu, lain kesempatan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.